Halo Plus Fleksi, nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan perdana terhadap tersangka Roy Suryo CS atas kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sebelumnya pelapor mengajukan permohonan kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan penahanan dan menyita alat bukti terhadap Roy Suryo CS. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma tiba di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama kuasa hukumnya pada Kamis pagi pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Roy Suryo CS mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka atas kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sebelum menjalani pemeriksaan, kuasa hukum Roy Suryo menyatakan banyak bukti yang dihadirkan tidak relevan. Roy Suryo pun membawa bukti tersendiri dalam pemeriksaan kali ini untuk diperlihatkan kepada penyidik. Dan salah satu kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini, dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu udah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Saya kira itu, dan nanti Dr. Rismon akan menunjukkan apa yang sudah kami rencanakan. Dan insya Allah dengan doa dari teman-teman semua, dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita tegakkan kebenaran di negeri ini. Merdeka! Sebelumnya pelapor Leo Cumanan bersama tim kuasa hukumnya mendatangi Mapolda Metro Jaya karena dipanggil penyidik untuk menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka atau SP2T Roy Suryo CS. Dalam diskusi dengan penyidik, pelapor mengajukan permohonan kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan penahanan dan menyita alat bukti terhadap Roy Suryo CS. Saya minta kepada penyidik untuk dilakukan sita terhadap barang-barang bukti milik daripada terlapor atau tersangka. Oke? Nah, yang kedua, saya bilang kepada penyidik bahwa perbuatan ini sudah dilakukan terus-menerus. Ya, sudah dilakukan terus-menerus, berulang kali, sehingga ya secara subjektif penyidik boleh melakukan penahanan. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang terbagi dalam 2 klaster dalam kasus ini. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan perdana terhadap 3 tersangka, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifauziah Tiasuma hari ini. Lantas bagaimana proses pemeriksaan terhadap Roy Suryo CS dan seperti apa proses hukumnya? Untuk membahasnya sudah bersama saya saat ini pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Mas Heri Firmansyah. Pelapor meminta barang-barang elektronik dari Roy Suryo segera dilakukan penyitaan, bahkan kalau bisa segera ditahan. Apakah ini betul kalau versi Roy Suryo merupakan tindak kriminalisasi, Mas Heri? Ya, kalau kita bicara hak pengaturan di KUHP memang tidak membuat secara rigid ya aturan yang semacam itu bahwa seorang pelapor berhak menentukan dan lain sebagainya. Tapi kalau memberikan input boleh saja. Tergantung bagaimana penilaian dari penyidik nantinya, apakah itu diperlukan atau tidak. Dan saya rasa penyidik Polda Metro, kelasnya ya, Polda Metro Jaya nggak perlu diajari lah hal begitu. Mereka sudah tahu lah apa yang kemudian perlu untuk mereka sita, mana yang mereka rasa cukup. Karena ada pemeriksaan yang kemarin-kemarin juga mereka sudah lakukan. Ya. Ini kan rangkaian dari suatu pemeriksaan yang tidak hanya berdiri sendiri di hari ini. Karena kasus ini sendiri sudah mencuat hampir 6 bulan lamanya. Jadi banyak hal yang menurut saya sudah menjadi prioritas juga, dan tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh pihak penyidik dalam hal ini sudah mereka pikirkan betul bagaimana begitu. Oke, tapi kan dari pihak Roy Suryo menyatakan apa salahnya kami ketika meneliti dokumen publik itu yang berkali-kali ia gaungkan di media. Iya, ini memang menjadi titik acuan nanti ya, karena pasal yang diajukan itu kan kalau nggak salah saya 32, 35 Undang-Undang ITE berkaitan dengan, kalau bahasa sederhananya ringkasnya adalah ada pengeditan di situ ya, manipulasi, mengubah atau manipulasi tadi sehingga berubah maknanya, arti sebenarnya seperti itu. Maka itu yang menurut mereka adalah bahan yang dijadikan dalil karena mereka menganggap selama ini kan mereka tidak mempunyai aslinya.
tujuan akhirnya kan gongnya sebenarnya ingin melihat keaslian ijazah tadi. Kalau saya pahami dari perspektifnya Bang Roy Suryo dan kawan-kawan tadi ya, untuk men-challenge ini agar ditampilkan di muka publik. Sehingga masuknya lewat poin tadi. Kebetulan ada orang yang mengunggah dan mereka beranggapan mereka bukan orang yang pertama kali melakukan hal itu. Mereka hanya merespon dari satu hal yang ada di dalam atau beredar di media sosial. Nah ini yang kemudian akan dilihat, benarkah ada editan tadi? Editan itu kan berarti ada yang ditambah, ada yang dikurangi bahannya atau isinya di dalamnya. Apakah misalnya ijazah itu ada tanda tangannya kemudian dipalsukan misalnya atau diubah oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan, atau fontnya saja berubah, itu kan juga bisa ada pertanyaan besar terkait dengan keijazahan seseorang kan. Selama ini kan Roy Suryo selalu membawa pembanding Mas ya. Pembanding ijazah pribadinya, ijazah teman-teman yang sama-sama di UGM. Ya. Menurut saya begini, kalaupun itu digunakan sebagai dalil untuk melihat bahwa mana yang punya keaslian, ya mungkin dari 1000 itu ada mungkin satu yang berbeda. Nah saya nggak tahu apakah satu yang berbeda itu kemudian dianggap itu sebagai satu yang tidak benar atau sifatnya tidak asli kan begitu. Karena kalau kita melihat dari ijazah ini kan rangkaian proses kegiatan belajar mengajar. Ujungnya adalah mendapatkan ijazah ketika tahapan tadi diikut sertakan begitu ya, diikuti dengan benar dan taat. Nah, saya nggak tahu apakah nanti bergeser lagi nih poinnya ketika misalnya itu ijazah asli tapi dicek lagi apakah prosesnya benar gitu ya, apakah mengikuti kuliah, mengikuti tahapan-tahapan seperti mahasiswa yang lain. Nah, ini kan masih ada dalil yang mungkin saja nanti akan dibuka. Saya tidak mencoba menginspirasi Bang Roy Suryo dan kawan-kawan ya, tapi ini bisa jadi pemaknaannya akan luas sehingga penyelesaian terhadap kasus ini pendekatannya harus segera mungkin, karena bicara kepastian hukum kan bukan hanya bagi Bang Roy Suryo dan kawan-kawan ya, tapi juga bagi publik yang ingin mengetahui sebenarnya kasus ini yang sudah banyak menyita atensi publik ini seperti apa. Bahkan yang teranyar Roy Suryo merasa tertantang ingin menunjukkan bukti baru yang belum pernah dilihat oleh halayak Mas. Nah, kita belum tahu apa ya Mas ya. Itu dia. Ini kan kita susah untuk mereka-rekanya ya, tapi biasanya memang seseorang itu tidak hanya menyiapkan satu cara untuk membunyikan dalil yang dia lakukan kan, karena istilahnya ada aktori incumbent onus probandi, siapa yang mendalilkan maka dia membuktikan. Nah, maka dalam rangkaian usaha untuk membuktikan itu kadang tidak diletakkan gongnya di awal gitu ya, kadang ada disimpan cara-cara tadi. Tapi bisa saja narasi itu pun kosong kan gitu ya. Jadi kalau kita bicara hukum, dalil itu mau sebanyak apapun nilainya 0 dalam pembuktian kalau tidak ada disertai dengan bukti yang lain. Maka penyampaian tadi itu akan kita lihat dengan fakta hukumnya mendukung nggak ke arah sana. Kalau tidak ada ya berarti itu hanya dalil dan nilainya 0 gitu. Apakah ketika sudah ada bukti baru versi Roy Suryo yang ditunjukkan pada proses pemeriksaan kepada penyidik ini bisa mengubah jalannya pemeriksaan di tingkat kepolisian Mas? Kita tidak bisa menebak-nebak atau mereka-reka dalam satu perjalanan ya, tapi sepanjang yang saya amati bahwa ini kan peristiwa ini juga ada lapor-melapor ya dari Bang Roy Suryo dan kawan-kawan, kemudian ditanggapi oleh Pak Jokowi. Nah di kasusnya Pak Jokowi ini masih on kasusnya sampai sekarang ini kan, sedangkan kasus yang mereka dalilkan itu dari pihak Bang Roy Suryo dan kawan-kawan kan sudah dihentikan. Nah ini kan berarti angin arahnya berhembus kepada Pak Jokowi ya, sepanjang yang kita amati saat ini. Tapi kemudian untuk unjuk buktinya memang itu masih terbatas lingkupnya. Saya nggak tahu ya, saya pribadi belum melihat itu ditampilkan ke publik dengan alasan-alasan tertentu tadi. Mungkin ada pembatasan untuk kepentingan penyidikan dan lain sebagainya. Tapi kan sebenarnya kalau kita mengerucut pada unjuk bukti yang ingin dibuka secara luas dan terang benderang itu kan adalah ada tidaknya kepemilikan ijazah asli tadi. Nah sebenarnya kalau itu sudah dilakukan dari awal ya selesai berarti proses itu kan. Nah tinggal bagaimana kemudian sikap penyidik nih untuk melihat hal itu, karena perkara ini bisa saja dihentikan sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHP, misalnya tidak cukup bukti, ada surat perintah penghentian penyidikan, atau nanti di tingkat penuntutan juga masih bisa dihentikan dengan dikeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan, atau malah didorong P21 berkas lengkap, berarti tinggal disidangkan. Nah disidangkan berarti kemungkinan besar Pak Jokowi hadir begitu kan, kemudian juga alat bukti berupa ijazah itu juga mau tidak mau, suka tidak suka ya harus dihadirkan juga, karena itu yang menjadi ultimate dalam perkara ini sebagai bukti begitu. Itu yang paling dinantikan. Mas Heri, dari awal penyelidikan, sekarang sudah masuk penyidikan, sudah ada penetapan tersangka. Menurut Mas Heri,
Ini versi objektif kacamata hukum Mas ya. Ketika Roy Suryo mengatakan bahwa ia merupakan korban kriminalisasi, sudah tepat belum Mas penggunaan padanan itu Mas? Kalau dari kacamata siapapun ya yang akan mendapatkan tindakan hukum seperti ini pasti akan mengatakan itu kriminalisasi. Ya, tapi dalam konteks yang lain kita akan melihat bahwa hukum kausalitas ada sebab akibat ya, bahwa tindakan penyidik untuk melakukan proses penyidikan dan menetapkan tersangka ini kan pasti ada dari laporan ataupun dari dugaan suatu tindak pidana yang dilewati dari proses tahapan penyelidikan. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Bang Roy Suryo itu ada konsekuensi hukum, kita sebut sebagai konsekuensi logis dan yuridis tadi. Maka ketika dia mendalilkan sesuatu yang tidak nyata, akhirnya orang mengatakan ini fitnah kan, ini pencemaran nama baik karena berkaitan dengan katakanlah martabat atau nama baik seseorang. Nah, kebetulan ini Pak Jokowi deliknya adalah delik aduan, telah delik, berarti dia harus melakukan sendiri, kalau enggak mungkin memberikan kuasa kepada pihak lain. Dan langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah dengan melaporkan sendiri, mengadukan sendiri dalam konteks tadi. Nah, maka ini sesuatu yang harusnya sudah dipertimbangkan betul oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan, apalagi tahu yang dihadapi kan bukan orang sembarangan kan, mantan orang nomor 1 di Republik ini, Presiden ke-7 Pak pengaruh Jokowi itu tadi. ada Mas, kami khawatir karena ada pengaruh orang besar, orang hebat, Presiden ke-7 bisa mengintervensi kasus ini Mas. Sehingga jangan-jangan satu kali pemeriksaan langsung ditahan Roy Suryo CS. Ya itu yang sebenarnya dalam hukum kan nggak ada istilah itu. Hukum tuh kalaupun dia menyatakan delik kejahatan itu deliknya komuna. Berarti setiap orang itu kan berarti siapapun. Tapi dalam konteks melindungi juga bicaranya tentang equality before the law, persamaan di muka hukum. Maka ketika ada orang yang melaporkan sesuatu ya, ataupun dilaporkan, dia tetap punya hak untuk melindungi dirinya secara hukum. Tidak kemudian melihat dari strata sosialnya, kedudukannya, dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks ini harusnya hukum berpegang pada norma yang sama ya. Bahwa ada equality before the law tadi, tanpa melihat dari latar belakang seseorang itu yang berhadapan dengan hukum siapa. Tinggal kita menunggu adanya transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam proses ini. Dan itu juga saya rasa diminta oleh banyak pihak, termasuk publik yang menunggu ending dari kasus ini apa begitu ya. Karena nggak mungkin remis kan. Ya, kalaupun nanti dihentikan harus ada penjelasan secara lengkap apa yang dihentikan, mengapa dihentikan hal ini. Karena 6 bulan itu bukan perkara singkat, hiruk pikuknya luar biasa di media sosial, bahkan ada mungkin pembacaan dari masyarakat yang terbelah kan, pemikiran ada yang pro, ada yang tidak pro terhadap tindakan dari Bang Roy Suryo dan kawan-kawan tadi. Tapi soal riuhnya dunia maya karena kan sudah terbagi dalam 2 klaster Mas ya. Klaster pertama singkat kami ada 5 orang, klaster kedua 3 orang. Sehingga totalnya sudah 8 tersangka. Tapi kan banyak orang-orang di luar sana Mas yang ikut merepost, distribusi konten, ikut bersuara, ikut juga menganalisa. Ya. Apakah penyidik sudah memasukkan semua unsur itu dalam sebuah barang bukti ketika sudah masuk pemeriksaan ini Mas? Bisa jadi itu untuk melihat dampak atau impact-nya. Karena kita bicara dalam konteks ada pencemaran nama baik kan berarti ada penilaian orang yang negatif terhadap hal itu kan. Mungkin saja itu disertakan. Apakah karena 8 orang ini yang paling getol di antara banyaknya warga yang juga bersuara? Tentu kalau kita kembali tadi ke hukum kausalitas, ada sebab, ada akibat kan berarti dia menarik ke masa lampau. Ya saat perbuatan pidana itu terjadi dinilai sekarang, tapi kan menilai faktanya kan yang lalu. Nah yang lalu itu akan menilai siapa yang memulai tadi kan. Kemudian isu itu dibeberkan memang memenuhi unsur delik nggak, dengan kata melihat apakah perbuatan-perbuatan tadi itu menjurus pada adanya katakanlah kesengajaan, mens rea di sini adalah niat jahat tadi ya, dolus malus yang kita lihat sebagai suatu yang memang itu akar dari timbulnya satu perbuatan pidana. Saya rasa itu. Kalau kita melihat memang dari pihak Roy Suryo, kuasa hukum mengatakan masih mempertimbangkan untuk melayangkan gugatan pra-peradilan terkait status tersangka dari Roy Suryo. Mereka masih mencoba mencari jalan keluar juga Mas. Masih ada tidak ruang itu Mas? Iya, dalam konteks ini kalau secara hukum normatif ada ketentuan pasal 77 sampai 83 putusan MK nomor 21 PUU 12 Romawi tahun 2014 kan memperluas objek perluasan pra-peradilan berupa penetapan tersangka. Tapi tentunya ada pertimbangan matang Bang Andromeda bahwa dalam konteks orang itu mengambil satu langkah hukum pasti diperhitungkan. Apalagi ada kuasa hukumnya bukan hanya satu, konon katanya 100 begitu kan. Jadi pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu apakah upaya hukum yang ada ini, opsi yang terbuka itu diambil atau tidak. Karena bisa saja berpikirnya sebaliknya. Kalau seandainya maju pra-peradilan dan kemudian kalah,
seakan-akan sudah melegitimasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak penyidik dan seakan-akan mereka sudah tidak punya ruang lagi untuk bertarung di pokok perkara nantinya. Tapi ada juga cara untuk membuka alat bukti apa yang sebenarnya menjadikan dalil sehingga mereka itu menjadi tersangka. Karena kalau kita bicara tentang penyidikan kan minimum 2 alat bukti. Nah, mungkin keterangan saksi, ahli oke lah mereka pinggirkan. Tapi kan mereka ngejar kepada alat bukti yang berupa dokumen tadi, yaitu ijazahnya tadi. Nah, itu kan yang menurut mereka masih belum selesai di situ. Nah, mungkin akan lebih cepat kalau katakanlah diuji di pra-peradilan, bukan sampai pada pokok perkara nanti di pengadilan negeri begitu. Penentuan yang paling krusial dari ketika status sudah tersangka, orang ini bisa ditahan atau tidak, Mas? Karena kami ingat betul dari 8 orang ini, Mas. Ya. Ada yang sudah lama sekali dengan cap status tersangka tapi nggak ditahan sampai sekarang. Ada, Mas, ya, tanpa harus menyebutkan nama. Ya. Artinya apakah hanya status saja, tidak ada proses tindak lanjut hukumnya lagi atau bagaimana, Mas? Kalau untuk penahanan kita akan bicara ketentuan normatif di KUHP pasal 21 KUHP, ada syarat objektif, subjektif. Subjektif itu misalnya diduga melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, atau katakanlah syarat objektifnya adalah melihat dalam ancaman sanksi pidana minimum 5 tahun. Tapi ini kan kembali kepada kewenangan penyidik ya, apakah akan menggunakan hak yang opsi yang mereka punya itu secara maksimal atau tidak, karena bisa aja ada catatan-catatan lain yang mereka lakukan. Dan catatan berikutnya adalah bahkan Romeda, kalau kita bicara tentang tersangka, penyematan atau penetapan seseorang itu dinyatakan tersangka itu selama belum kiamat, H-1 sebelum kiamat masih melekat begitu kira-kira. Okay. Jadi sepanjang itu ya orang itu masih akan menjadi tersangka kan dalam KUHP kita yang masih sekarang digunakan Undang-Undang 8 1981. Nah, maka secara kepastian hukum tentunya ini merugikan seseorang ya. Prosesnya nggak berjalan, nggak jelas, kalaupun jalan di tempat tapi tidak ada titik dari perkaranya tadi. Maka mengapa selalu kita katakan kasus ini harus didorong untuk dibuat secara tegas, apakah dihentikan atau dilanjutkan. Nah, tinggal kalau dilanjutkan, putusan pun ada 3 jenis kan, apakah dia pemidanaan nanti terbukti secara bersalah meyakinkan berdasarkan minimum 2 alat bukti, atau dia prisprah, bebas, atau putusan onslah van revolving, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Nah, itu domain yang akan kita nilai sebagai batu uji yang utama dari ending kasusnya Pak Jokowi begitu. Kita belum tahu apakah ini merupakan babak akhir dari Roy Suryo CS, tapi Mas Heri, peluang Roy Suryo ini bisa lolos dari jerat hukum seberapa besar? Atau kecil banget sebenarnya, Mas? Saya tidak mau melewatkan teman-teman kuasa hukumnya, tapi intinya kalau melihat dari arah angin, Pak Jokowi agak diuntungkan dari kasus ini, karena tadi kan sudah diuji dari lapor-melapor. Logikanya kalau ini sudah dihentikan dengan perkara yang sama, dengan objek yang sama, sedangkan ini lanjut, berarti kan walaupun penyidik belum mengatakan bahwa pasti A atau B pilihan hukumnya ataupun hasilnya, tapi kita bisa sudah menerka-nerka bahwa yang ini dihentikan berarti tidak cukup bukti, dugaannya yang di sini berarti kan benar ya, secara tidak langsung menyatakan benar. Dan itu sudah dikonfirmasi dengan pernyataan di press release atau conference yang dilakukan oleh press conference yang dilakukan oleh teman-teman Bareskrim kan waktu itu, ketika menyatakan bahwa ini asli dari teman-teman UGM, juga sudah dikonfirmasi keterangan saksi. Ini yang menurut saya secara fakta hukum yang saat ini yang menurut versi penyidik ya itu ke arah Pak Jokowi. Tapi dari seginya Pak Bang Roy Suryo dan kawan-kawan kita nggak tahu tadi apakah mereka punya bukti lain tadi yang kemudian bisa memastikan bahwa hal itu ya adalah sesuai dengan apa yang mereka narasikan dari awal begitu. Terima kasih banyak Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana, sudah bergabung di Kabar Petang. Kita tunggu proses hukum yang dijalani oleh Roy Suryo CS.